Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini topik kita adalah aplikasi MPKP di ruangan ya. Sebenarnya ini kita bahas persiapan mau praktek, tapi kita runut ke arah aplikasi teori aja dulu ya. Kita merujuk ke sini dulu, jadi supaya Anda tidak lupa bahwa proses manajemen itu jangan lupa POA ya. Ada planning, ada organizing, ada actuating, dan ada controlling. Dan semoga Anda tidak lupa, di planning itu ada perumusan visi misi, ada menyusun kebijakan, ada menyusun standar kinerja, ada pengembangan sistem informasi, dan lain-lain. Hari ini kita langsung fokus ke arah perencanaan. Jadi misalnya kita ambil satu kasus, saudara ditunjuk sebagai kepala ruangan dan diperintah oleh kepala rumah sakit untuk menyusun MPKP. Maka secara otomatis sebelum kita memutuskan untuk membuat MPKP yang cocok itu kan harusnya pengkajian dulu, dikaji dulu ruangan itu, gambaran umumnya bagaimana, kemampuan umumnya bagaimana, atau bahasa manajemennya M1 sampai M5 nya bagaimana, dikaji secara total ya. Kalau bisa ya seperti penelitian atau survei, dengan kuesioner, dengan observasi, dan dengan wawancara. Dan nanti ini pada saat saudara praktek dipraktekkan. Jadi 1 minggu pertama adalah mengkaji kondisi dan keadaan ruangan supaya kita mengetahui gimana kemampuan ruangan ini, metode apa yang cocok untuk ruangan ini. Nah, setelah kaji seperti biasa ada teori yang namanya analisis situasi. Kita potong aja, enggak usah kita terangkan di sini. Kalau diterangkan enggak selesai ya. Kita anggap sudah kita kaji, sudah kita masukkan analisis, akhirnya kita temukan hasil. Maka pada saat ditemukan hasil itu ada yang namanya desiminasi hasil. Nah, setelah desiminasi hasil, maka langkah berikutnya adalah seperti di tahap manajemen tadi. Yang pertama adalah menyiapkan perangkat dulu. Namanya aja fase perencanaan. Menyiapkan perangkat MPKP. Kita potong aja ya. Misalnya kita mau memutuskan ruangan ini cocoknya model praktek keperawatan profesional modifikasi tim primer. Jadi dimodif antara MPKP primer dengan MPKP tim, misalnya seperti itu. Maka langkah awal di perencanaan adalah 1, saudara membuat perangkatnya, tentunya dengan rapat, diskusi, sehingga nanti sebelum memasuki tahap manajemen yang namanya organisasi, Anda sudah siap di perencanaan. Apa perangkat yang perlu disiapkan? 1, penyiapan visi, misi, filosofi. 2, penyiapan standar kerja. Ini nanti saya siapkan contohnya. 3, penyiapan rancangan organisasi dan uraian tugasnya. 4, penyiapan kartu anggota tim. 5, penyiapan catatan harian. 6, penyiapan format pengkajian. 7, penyiapan seluruh format-format yang dibutuhkan pada saat bekerja. Nah, itu kita sebut sebagai perangkat MPKP. Bahwa di tahap perencanaan sebelum suatu model itu kita lakukan,
maka kita harus merumuskan visi misi dahulu. Ini contoh teman-teman Anda yang praktek di RSAL. Jadi tugas Anda yang pertama adalah membuat visi, terus misi, terus moto. Ya, ingat, ini tugas kelompok. Satu kelompok terdiri 5-10 orang. Ya. Yang kedua, membuat kebijakan. Kalau nanti Anda bekerja real di rumah sakit, kebijakan itu sudah ada dan itu milik rumah sakit. Jadi nanti ada kebijakan kepegawaian. Jadi contoh sederhana kebijakan itu ya, misalnya cara berpakaian. Ini contoh milik kakak-kakak kelas Anda yang sedang praktek di rumah sakit. Dia belajar membuat kebijakan di dalam ruangan itu. Kan mereka ada yang pura-pura jadi karu, ada yang pura-pura jadi perawat primer, perawat pelaksana loh. Nah, mereka membuat kebijakan dulu. Ini misalnya kebijakan pertama, ketentuan jam kerja. Ini misalnya jumlah jam kerja 7 jam kerja, shift pagi pukul 7 sampai 14 dan seterusnya. Ya, ketentuan urutan hari kerja, 2 hari shift pagi, 2 hari shift siang dan seterusnya. Terus ketentuan cuti, misalnya dalam 1 tahun diberlakukan 14 hari. Ini mereka latihan dan akan diterapkan di dalam praktek itu. Yang kedua, kebijakan seragam misalnya ya. Seragam hari Senin sampai Minggu si pagi biru muda dan seterusnya. Bisa dibaca di sini ya supaya tidak terlalu lama ya. Ini contoh boleh ditiru. Misalnya ada lagi kebijakan jenjang karir. Perawat minimal yang diterima D3 S1 keperawatan. Misalnya ini aturan rumah sakit. Maka kita sebut kebijakan tadi ya. Terus misalnya lagi punishment. Ini punishment kelompok. Setiap keterlambatan dalam kedatangan maupun jam istirahat lebih dari 10 menit dari batas yang ditentukan dikenakan denda 10.000 dan berlaku kelipatan setiap 10 menit dengan batas maksimal 20.000. Ini kesepakatan kelompok ya. Dan seterusnya. Yang kedua adalah standar, menyusun standar kinerja. Setiap profesi memiliki sendiri-sendiri. Dokter punya, perawat punya, gizi punya. Nah, ini kita akan praktek perawat ya. Maka yang wajib disiapkan oleh mahasiswa sebagai latihan itu mereka harus menyiapkan perangkat utama sebelum praktek. Yang pertama adalah SOP, standar operasional prosedur atau SPO ya, standar prosedur operasional. Dan SOP itu ada 2 kalau di ilmu manajemen. SOP perawat berbentuk tindakan perawatan, dan yang kedua SOP berbentuk kegiatan manajemen. Yang pertama contoh SPO cuci tangan higienis, ini bentuknya seperti ini. Di situ ada logo misalnya ya, tanggal dibuat kapan, terus ada judul, nanti revisi kapan kalau ada revisi ya, dan seterusnya. Isinya apa? Ya ini contohnya pengertian, tujuan, prosedur, persiapan alat gitu. Persiapan pencucian, pelaksanaan, daftar pustaka ya. Yang kedua adalah contoh SPO manajemen. Ini misalnya kita pakai prosedur pre-conference. Harus ada prosedurnya.
Jangan sampai di ruangan itu kita bertindak sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Tidak boleh, harus sesuai dengan peraturan. Sehingga mau operan ya harus ada aturannya dulu. Mau pre-conference bagaimana aturannya dulu. Kalau aturannya sudah disiapkan, maka nanti prakteknya mudah. Jadi tinggal melakukan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Jadi contohnya misalnya pengertiannya apa, oke, tujuannya apa, prosedurnya apa, yang memakai unit mana, daftar pustakanya apa, begitu ya. Oke, yang terakhir ya, contoh standar acuan keperawatan. Saya ulangi, ada SPO kegiatan keperawatan, ada SPO kegiatan manajemen, dan ada standar acuan keperawatan, namanya SAK. Contoh, ini misalnya judulnya adalah resiko jatuh, definisi bla 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 itu ya, tujuan bla 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 bla, resiko bla 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 bla. Lanjut, kriteria hasil intervensi daftar pustaka. Oke, saya kira jelas ya dari sekalian. Sesuai dengan SAP hari ini tugas Anda adalah tugas kelompok. Saya ulangi, pertama bentuk kelompok, yang kedua menit di dalam kelompok itu tugas nanti dikumpulkan menjadi tugas kelompok. Jadi apa yang dibuat, satu, menyusun visi, misi, dan filosofi kelompok. Yang kedua, membuat standar kerja. Contoh ya, SAK minimal 5 buah. Standar acuan perawatan ya, misalnya risiko jatuh, perawatan luka, dan seterusnya, 5 buah satu kelompok. Yang nomor 2, SOP prosedur keperawatan, 5 buah. Misalnya infus, kateter, dan lain-lain ya. SOP tindakan manajemen, 5 buah minimal. Misalnya caranya operan, pre-conference, post-conference, supervisi, pendelegasian, ruling perawatan, dan lain-lain ya. Wes ya. Dan yang 3, tugas kelompok membuat format pendukung, format pengkajian, format pendelegasian, format discharge planning, format audit, format penghitungan bor alostoi, dan format-format yang lain. Semakin banyak semakin bagus, karena semuanya ini nanti Anda akan pakai ya. Oke, sesuai jam kuliah Anda bekerja nanti dikumpulkan hari ini maksimal jam 3 sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.